Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa spektakuler itu dinyatakan juga dalam Al-Quran, yang artinya Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat Al-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah setan sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa?" Kata orang nanti. "Anak saja disembelih." Apa kata orang nanti? "Apa tidak malu? Tega sekali. Anak satu-satunya disembelih. Coba lihat, anaknya lincah seperti itu. Anaknya pintar lagi, enak dipandang. Anaknya patuh seperti itu kok dipotong." Namun Nabi Ibrahim sudah mempunyai tekad. Ia mengambil batu lalu mengucapkan, "Bismillahi Allahu Akbar." Batu itu dilempar. Akhirnya seluruh jamaah haji sekarang mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim di dalam mengusir setan, dengan melempar batu sambil mengatakan, "Bismillahi Allahu Akbar." Dan hal ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Ismail mengira ayahnya ragu. Seraya ia melepaskan tali pengikat kaki dan tangannya, agar tidak muncul suatu kesan atau image dalam sejarah bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan. Karena dipaksa, ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat, seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 107 sampai dengan 110, yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril kagum seraya terlontar darinya suatu ungkapan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim menjawab, "La ilaha illahu, Allahu Akbar." Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar.
dan mempunyai arti besar. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail di atas bagi kita harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung pembelajaran paling tidak pada 3 hal. Pelajaran pertama adalah ketakwaan. Pengertian takwa terkait dengan ketaatan seorang hamba pada Sang Khalik dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Koridor agama Islam mengemas kehidupan secara harmoni seperti halnya kehidupan dunia akhirat. Bahwa meraih kehidupan baik hasanah di akhirat kelak perlu melalui kehidupan di dunia yang merupakan ladang untuk memperbanyak kebajikan dan memohon ridhonya agar tercapai kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah. Sehingga kehidupan di dunia tidak terpisah dari upaya meraih kehidupan hasanah di akhirat nanti. Tingkat ketakwaan seseorang dengan demikian dapat diukur dari kepedulian terhadap sesamanya. Contoh, seorang wakil rakyat yang memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi tentu tidak akan memanfaatkan wewenang dan dimilikinya untuk memperkaya dirinya sendiri. Bahkan orang seperti ini akan merasa malu jika kehidupannya lebih mewah daripada rakyat yang diwakilinya. Kesiapsediaan Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya atas perintah Allah menandakan tingginya tingkat ketakwaan Nabi Ibrahim, sehingga tidak terjerumus dalam kehidupan hedonis sesaat yang sesat. Lalu dengan kuasa Allah ternyata yang disembelih bukan Ismail, melainkan domba. Peristiwa ini pun mencerminkan Islam sangat menghargai nyawa dan kehidupan manusia. Islam menjunjung tinggi peradaban manusia. Pelajaran yang kedua adalah hubungan antar manusia. Ibadah-ibadah umat Islam yang diperintahkan Tuhan senantiasa mengandung 2 aspek tak terpisahkan, yakni kaitannya dengan hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Ajaran Islam sangat memperhatikan solidaritas sosial dan sikap kepekaan sosial melalui media ritual tersebut. Saat kita berpuasa, tentu merasakan bagaimana susahnya hidup seorang duafa yang memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari saja sulit. Lalu dengan menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada kaum tak terpunya, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial seorang muslim kepada sesamanya yang tidak mampu. Kehidupan saling tolong-menolong dan gotong royong dalam kebaikan merupakan ciri khas ajaran Islam. Hikmah yang dapat dipetik dalam konteks ini adalah seorang muslim diingatkan untuk siap sedia berkorban demi kebahagiaan orang lain, khususnya mereka yang kurang beruntung. Waspada atas godaan dunia agar tidak terjerembab perilaku tidak terpuji seperti keserakahan, mementingkan diri sendiri, dan kelalaian dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Pelajaran yang ketiga, peningkatan kualitas diri. Hikmah ketiga dari ritual keagamaan ini adalah memperkukuh empati, kesadaran diri, pengendalian dan pengelolaan diri yang merupakan cikal bakal akhlak terpuji seorang muslim. Akhlak terpuji dicontohkan Nabi seperti membantu sesama manusia dalam kebaikan, kebajikan, memuliakan tamu, mementingkan orang lain, dan senantiasa sigap dalam menjalankan segala perintah agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dalam Islam, kedudukan akhlak sangat penting, merupakan buah dari pohon Islam, berakarlah akidah dan berdaun syariah.
segala aktivitas manusia tidak terlepas dari sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia. Sebaliknya, akhlak tercela dipastikan berasal dari orang yang bermasalah dalam keimanan, merupakan manifestasi dari sifat-sifat setan dan iblis. Dari sejarahnya itu, maka lahirlah kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia, dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahunan yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter, sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Demikianlah hikmah dari sejarah dan makna Idul Adha. Mari kita sama-sama mempelajari dan mengambil intisari sebagai pelajaran dan iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai tuh, lu lagi ngapain? Udin, gue lagi cari rumput nih buat makanan binatang kurban. Wah, mantap nih. Kamu ikut kurban juga tahun ini tuh. Alhamdulillah, Din. Iya, tahun ini aku berkurban, Din. Kalau kamu tahun ini kurban juga, Din? Iya dong tuh. Tahun ini aku juga ikut kurban. Kalau begitu, yuk sama-sama kita cari makanan untuk hewan kurban kita. Kita banyak tuh di sana rumputnya. Oke, ayo. Halo teman-teman, Mas King Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih.